Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian, jamaah Masjid Baitul Muslimin, yang semoga antum senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di pagi hari ini setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufiknya kita dipertemukan di dalam majelis ilmu yang mulia, yang semoga menjadi sebab kebaikan kita semua, menjadi sebab kita istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Kiat untuk terus istiqamah. Kita tahu istiqamah artinya teguh di atas jalan yang lurus sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ini merupakan perkara yang sangat penting, bahkan termasuk paling penting di dalam Islam. Istiqamah artinya lurus, tidak berbelok ke kanan maupun ke kiri ketika menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan maknanya oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Istiqamah itu artinya adalah sulukus siratil mustaqim duna ta'wijin anhu yamnatan wala yasrah. Menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus tanpa berpaling atau berbelok darinya ke kanan maupun ke kiri. Ini tentu merupakan perkara yang kita semua mendambakannya, ya, kita semua menginginkannya. Tetap menempuh jalan yang lurus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah saat ini yang kita hidup di dalamnya, benar-benar menjadikan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir wajib untuk mengetahui sebab-sebab yang menjadikan dirinya teguh, menjadikan imannya selalu kuat agar dia bisa menghadapi fitnah-fitnah yang demikian dahsyat di akhir zaman ini. Hadirin sekalian rahimakumullah, tidak asing bagi kita, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan tentang dahsyatnya fitnah di akhir zaman yang bukan hanya melemahkan iman, bahkan meruntuhkan iman. Bukan hanya membuat orang berdosa yang mungkin dia segera bisa memohon ampun kepada Allah agar kembali kondisi imannya, tapi bahkan menggantikan imannya dalam waktu yang singkat. Dari tadinya beriman dia menjadi kufur, naudzubillah min dzalik. Coba kita dengarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqat'il lailil mudlim kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran
yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaknya kalian, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan. Fitanan, sebelum kalian didahului munculnya berbagai macam fitnah, godaan-godaan yang menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala bentuk fitnah. Sebelum kalian didahului munculnya berbagai macam fitnah, yang bentuknya fitnah ini seperti bagian malam yang sangat gelap. Artinya ketika muncul fitnah ini, orang tidak merasa gelap, tidak terlihat bahwa ini adalah sesuatu yang merusak. Tapi dampaknya, ya, kata Rasulullah SAW, ketika muncul fitnah yang gelap ini, yusbihur rajulu mu'minan, ada seseorang di pagi hari dia masih beriman, mukmin dia, wa yumsi kafiran, sore harinya dia telah menjadi kafir. Pagi sampai sore berubah sudah, imannya hilang. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, ada orang yang di sore hari dia beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini diterangkan di dalam Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala tentang makna hadis ini, menunjukkan bahwasanya fitan fi akhir zaman, fitnah-fitnah di akhir zaman, sebab-sebab yang merusak keyakinan seseorang di akhir zaman itu datangnya bermacam-macam dan silih berganti. Satu kita hadapi, muncul yang berikutnya. Kita selamat menghadapi yang kedua, muncul yang ketiga, keempat, kelima. Subhanallah. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang selamat menghadapi dahsyatnya fitnah tersebut. Nah, sekarang dengan ini jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus berpikir bagaimana iman kita. Alhamdulillah, kita punya petunjuk yang merupakan sebaik-baik petunjuk, yaitu Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang diantara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk meneguhkan hati kita, menguatkan iman kita. Kita punya dua kalimat syahadat yang merupakan sebaik-baik pegangan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang berpotensi merusak iman kita. Dan lebih penting lagi, kita punya Allah Subhanahu wa taala, tempat kita selalu berdoa, karena dialah yang maha kuasa untuk meneguhkan hati kita. Kita ingat di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, tentang istiqomah ini, bagaimana kiatnya agar kita terus istiqomah? Ya, yang pertama dan paling utama adalah selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditanya, kalau kita ingin tahu sebab kebaikan, kiat untuk kebaikan, cara untuk bisa istiqomah, cara untuk bisa meneguhkan iman, menyempurnakan iman, cara untuk bisa khusyuk dalam sholat, semua kebaikan, pasti yang pertama kiatnya adalah berdoa dan meminta kepada Allah. Kenapa? Karena segala kebaikan ada di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta kepada Allah ini adalah sebaik-baik usaha untuk bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inna du'a miftahu kulli khairin. Sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah kunci untuk membuka segala kebaikan. Kunci untuk membuka segala kebaikan. Tapi kita perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah,
Di antara rahasia terbesar kenapa kita diperintahkan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat salat kita. Berarti minimal 17 kali kita baca salat 5 waktu, belum lagi salat sunnah, belum lagi kita baca di luar salat. Kita tahu surat Al-Fatihah adalah surat yang paling utama di dalam Al-Quran. Ya, di situ ada kalimat kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Bayangkan ini membaca surat Al-Fatihah hukumnya rukun, lebih dari sekedar wajib. Rukunnya salat. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah dengan sengaja, ya, sampai pun lupa, maka dia harus menambah rakaatnya. Kalau dia sengaja meninggalkannya tentu batal salatnya. Ya, kecuali kalau seorang menjadi makmum, itu pun ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Intinya, membaca surat Al-Fatihah kedudukannya sangat tinggi. Harus kita baca setiap rakaat. Karena di dalamnya terkandung permintaan untuk istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami untuk menempuh jalan yang lurus. Kenapa diperintahkan kita baca setiap rakaat? Allah Maha mengetahui istiqomah ini adalah kebutuhan kita yang paling besar. Istiqomah ini butuh untuk terus diminta. Kenapa? Seseorang bisa saja istiqomah hari ini, hari berikutnya dia butuh lagi untuk istiqomah. Saat ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Nanti salat duhur kita butuh hidayah dari Allah agar bisa melaksanakan ibadah. Hari berikutnya, pekan berikutnya, bulan dan seterusnya. Sampai bukan cuma di dunia, di akhirat saja kita masih butuh hidayah dari Allah agar dimudahkan masuk ke dalam surganya dengan rahmat dan karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua termasuk ke dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Penghuni surga ketika masuk ke dalam surga disebutkan di dalam Al-Qur'an, apa yang mereka katakan? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Setelah masuk surga saja penduduk surga mengatakan, mereka berkata segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk masuk surga. Jadi hidayah kita butuhkan sampai di akhirat. Dan kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanallah. Kita butuhkan istiqomah sampai kita melangkahkan kaki kita, menapakkan kaki kita masuk ke dalam surga. Semoga Allah mudahkan itu bagi kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca di surat Al-Fatihah doa ini karena di dalam doa ini terkandung permintaan tentang perkara yang paling besar dalam Islam tadi. Istiqomah di atas iman, istiqomah di atas Islam, istiqomah menjadi pengikut Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang makna kenapa kita meminta, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami untuk menempuh jalan yang lurus. Ya, di sini ada sebagian yang mungkin memahami berikanlah hidayah berarti orang ini belum punya hidayah, maka dia minta kepada Allah. Apakah di sini hanya meminta sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Kata beliau, bukan cuma itu kandungan maknanya. Ya, ini sekarang maksudnya, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku untuk menempuh jalan yang lurus. Bagaimana orang yang sudah dapat hidayah? Apakah dia tidak perlu lagi berdoa? Jawabannya tidak, kata beliau. Orang yang sudah punya hidayah pun tetap wajib meminta karena dia butuh teguh di atas hidayah. Jadi dalam doa ini terkandung makna talabul hidayah wa talabus sabat 'alaiha. Meminta hidayah dan meminta keteguhan di atas hidayah. Meminta keteguhan di atas hidayah. Manusia semuanya tersesat kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis kursi yang diriwayatkan dalam Sahih Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu
fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka mohonlah hidayah kepadaku supaya aku berikan hidayah itu kepadamu. Jadi memohon hidayah kepada Allah ini kita harus sungguh-sungguh. Harusnya lebih daripada kesungguhan kita meminta urusan-urusan dunia kita. Karena istiqamah ini benar-benar merupakan anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Nah, oleh karena itulah ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah selalu, meminta keteguhan di atas Islam selalu. Ini harusnya kita hadirkan di setiap doa-doa kita. Menunjukkan kita perhatian terhadap masalah ini, dan memang masalah ini merupakan perkara, termasuk perkara yang paling penting dalam urusan agama kita. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita menempuh sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan agama Allah, maka dialah yang akan selalu hudiyah, terbimbing, mendapatkan petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Berpegang teguh dengan agama, belajar agama yang benar, baca Al-Quran dan pahami isinya, kemudian berusaha merenungkannya, mengamalkannya. Insya Allah, Allah menjanjikan, dan kita tahu janji Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Baik. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya istiqomah itu ya kita akan dapatkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita pahami dan amalkan Islam dengan benar. Kenapa? Agama Islam ini adalah agama yang indah. Syariatnya semua nikmat, menyenangkan hati kita. Orang yang berzikir saja hatinya tenang, iya kan? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan beribadah kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Ibadah saja itu merupakan penyejuk hati. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasai dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang salat. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dijadikan aku mencintai urusan-urusan dunia, an-nisa, perempuan, ya ini maksudnya istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan minyak wangi karena harum baunya. Beliau mencintai urusan dunia, tetapi wajuilat qurratu aini, dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Kata para ulama, Rasulullah SAW mencintai urusan-urusan dunia yang Allah halalkan. Tetapi yang lebih tinggi lagi, penyejuk hati, penghibur jiwa adalah ketika menunaikan sholat. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini berlaku untuk semua ibadah. Sekarang kita bertanya sama diri kita, sesuatu yang menyejukkan hati, menghibur jiwa kita, kira-kira kita senang lakukan apa tidak? Pasti kita senang kan? Pasti kita gembira. Kita akan tinggalkan atau tidak? Tidak akan kita tinggalkan. Yang akan kita tinggalkan itu sesuatu yang kita rasa berat, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menjadikan kita sulit. Agama Islam tidak demikian. Agama Islam itu menyenangkan. Ya, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya hidayah yang sempurna, Allah akan jadikan hatinya lapang, gembira menerima Islam. Tidak ada rasa berat. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, maka Allah jadikan hatinya sempit, sumpek, ya, berat menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Jadi aslinya agama Islam itu sendiri kalau kita pahami dan amalkan dengan benar, menjadikan kita akan selalu berpegang dengannya karena nikmat.
Siapa orang yang mau meninggalkan kenikmatan yang dirasakannya? Rasulullah SAW pernah menggambarkan iman yang sempurna dengan apa? Halawatul iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang memiliki sifat ini, dia akan merasakan apa? Manisnya iman. Sesuatu yang manis kita akan tinggalkan? Tidak. Kita akan selalu berpegang teguh dengannya. Jadi sebenarnya inti istiqomah setelah berdoa kepada Allah itu kita amalkan Islam dengan benar. Kita perbaiki iman kita supaya kita rasakan manisnya. Kalau kita sudah rasakan Islam itu nikmat, seperti Rasulullah SAW menjalankan sholat sebagai penyejuk hati, kita tidak akan meninggalkannya. Dengan sendirinya kita akan selalu berpegang teguh dengannya. Ditawarkan ganti apapun, kita akan tetap mendahulukan agama kita. Ada sebuah kisah yang disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari ya, tentang peristiwa ketika Nabi SAW masih berdakwah di Mekah, belum berhijrah ke Madinah. Utusan orang-orang kafir Quraisy mengutus utusan kepada Raja Romawi Heraklius. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Diutuslah Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam untuk menjadi juru bicara mereka. Rupanya yang mereka temui ini Raja Romawi yang dia mengetahui tentang ciri-ciri Nabi yang terakhir diutus dari kitab Injil yang dipelajarinya, kitab Injil yang masih asli, yang belum dirubah-rubah. Akhirnya dia bertanya, dan kita tahu di akhir kisah ini Raja Romawi ini membenarkan ya, membenarkan tentang Nabi SAW, tapi dia tidak beriman. Intinya banyak pertanyaan yang diajukannya yang waktu itu dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan yang kemudian setelah itu masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh Raja Romawi ini kepada Abu Sufyan, dia berkata tentang orang-orang muslim yang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya, wa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi. Ba'da an dakhala fihi, apakah ada salah seorang dari pengikut Nabi ini atau pengikut orang yang mengaku Nabi ini, tentu bahasanya dia ya. Yakni apakah ada di antara kaum muslimin para sahabat yang masuk Islam kemudian setelah itu murtad meninggalkan agamanya karena benci kepada Islam? Kalau kita pikir ini pertanyaan wajar kan? Namanya awal-awal perjuangan masuk Islam Nabi SAW kan penderitaan paling besar yang beliau alami, iya kan? Kaum muslimin disiksa, diboikot, dibuat kelaparan, bahkan diusir. Wajar kalau ada yang murtad, iya kan? Namanya juga awal-awal perjuangan Islam penderitaannya sangat besar. Apakah ada yang murtad meninggalkan Islam setelah masuk kemudian dia meninggalkan Islam karena benci? Ketika itu dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, dia mengatakan la, tidak ada sama sekali. Tidak ada sahabat yang murtad setelah masuk Islam. Ternyata jawaban ini dibenarkan oleh Raja Romawi ini sesuai dengan apa yang dia pelajari dari kitab Injil. Dia memberikan alasan ya, kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Dalam Sahih Bukhari ini, memang demikian gambaran keadaan iman ketika kemanisan iman itu telah merasuk ke dalam hati. Memang seperti itu gambaran iman. Kalau iman setelah masuk ke dalam hati, maka dia tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Pasti dia akan istiqomah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau iman telah merasuk dan bercampur di dalam hati. Nah, inilah sebenarnya rahasia inti utama kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menjadi generasi yang terbaik, dan kenapa demikian kuat iman mereka, istiqomah mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, padahal cobaan yang mereka alami, godaan-godaan iman sangat besar sekali. Ternyata karena imannya telah merasuk ke dalam hati, sudah sesuatu yang bertemu dan klop
ya, hati manusia yang bersih, iman yang memang diturunkan untuk menjadi perhiasan hati, ketika bertemu dia tidak akan terpisah selama-lamanya. Maka ditawari apapun, disiksa dengan siksaan apapun, dicoba dan diuji dengan ujian apapun, mereka tidak akan meninggalkan keimanan selama-lamanya. Jadilah mereka orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, untuk istiqomah di atas agama kita sebenarnya sebabnya mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Berdoa sungguh-sungguh, kemudian berpegang teguh dengan Islam. Kita punya Al-Quran di rumah kita masing-masing, tapi siapa yang membacanya dengan benar? Siapa yang berusaha memahami kandungan maknanya? Al-Quran itu isinya indah, bahkan dia adalah sebaik-baik petunjuk, dan memang diturunkan untuk menguatkan hati. Itu tujuan utama. Di antara tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjadikan hati istiqomah, termasuk tentu membersihkan kotoran penyakit hati. Kita punya dosa yang menghalangi masuknya iman ke dalam hati kita. Al-Quran solusinya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu di dalam Al-Quran sebaik-baik nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan obat bagi penyakit hatimu. Al-Quran, ya. Dan disebutkan di dalam surat Al-Furqan, kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW, ya. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang berkata, orang-orang kafir berkata, yakni untuk mengingkari petunjuk Nabi Muhammad SAW, mereka berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Kenapa harus berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Allah berfirman, menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikianlah supaya kami teguhkan hatimu, wahai Rasulullah, dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Apa maksudnya? Kalau kita baca Al-Quran, ya, kita pahami kandungan maknanya meskipun sedikit demi sedikit, justru ini bermanfaat menguatkan hati kita. Tidak perlu terburu-buru kita harus menyelesaikan sekian banyak, tapi tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang kita pahami. Yang benar adalah kita baca perlahan-lahan. Seandainya kita bisa pahami terjemahannya minimal, apalagi baca tafsirnya, tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ini tafsir yang sangat ya, dianjurkan oleh para ulama untuk kita jadikan rujukan memahami Al-Quran. Kita pahami sedikit-sedikit dari ayat-ayat yang pendek, kita baca tafsirnya, maka ketika kandungan Al-Quran menyentuh hati kita, ini menjadi sebab hati kita akan teguh di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah. Jadi baca Al-Quran dan renungkan isinya. Kemudian contoh sebab yang lain adalah berpegang teguh dengan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Dan syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi untuk kebaikan tidak perlu jauh-jauh kita cari, ada dalam agama kita. Landasan utama agama kita, yang dengan sebab ini orang masuk ke dalam Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Ternyata ini adalah inti istiqamah kalau kita pahami kandungannya dan kita amalkan dengan benar. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Ucapan yang teguh, apa artinya? Tidak perlu kita susah mencari artinya, karena langsung ditafsirkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu.
Rasulullah SAW membaca ayat ini, kemudian beliau menyebutkan, bersabda, innal muslima idza su'ila fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fadzaqa qauluhu fadzakarul ayat. Seorang muslim ketika dia dimasukkan ke dalam kuburannya dan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka dia akan mempersaksikan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan muhammadan rasulullah. Itulah makna firman Allah di ayat tadi. Jadi ucapan yang teguh yang menjadi sebab kita istiqomah, tetap di atas jalan yang lurus di dunia dan di akhirat, ternyata dua kalimat syahadat. Ini penafsiran langsung dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalimat syahadat ini perlu kita renungkan, perlu kita pahami isinya, dan perlu kita amalkan. Perlu kita jadikan hati kita benar-benar menyatu dengannya. Nah, ini yang menjadi permasalahan kebanyakan kita. Kita hanya mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita ketahui. Kita hanya cukupkan diri kita dengan mengamalkan Islam secara zahir. Ya, pernah dengar firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Hujurat. Orang-orang Arab Badui datang dan mengaku sudah beriman dengan benar. Ya, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui datang dan berkata, kami telah beriman. Langsung Allah berfirman, kul, katakan wahai Rasulullah kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Bukan berarti kafir, tapi belum bisa mengaku imannya benar. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Itulah mereka dikatakan belum beriman. Artinya dia masih mengamalkan Islam yang lahir saja. Perenungan terhadap Al-Quran sehingga menyentuh hatinya masih kurang dilakukan. Sholatnya juga masih dengan gerakan saja, perenungan dari hati sehingga sholatnya khusyuk juga belum dilakukan. Perenungan terhadap dua kalimat syahadat, terhadap makna zikir yang selalu diucapkan dengan lisan, ini juga belum mereka lakukan dengan baik. Jadi disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, ya, hal-hal yang menjadi sebab utama untuk istiqomah ini harusnya mendapatkan perhatian besar dari kita semua. Yang jelas kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada sayangnya ibu kepada anak bayinya. Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Maka karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kalau kita minta sungguh-sungguh, kita berusaha sungguh-sungguh untuk memohon kebaikan dari sisinya, maka dia akan berikan kepada kita. Cuman kita perlu bersungguh-sungguh. Kita butuh untuk selalu meminta, dan kita berusaha untuk mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar bisa meraih kebaikan-kebaikan tersebut. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa mendapatkannya. Oleh karena itulah kita bersungguh-sungguh mengusahakan hal ini dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan untuk keselamatan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka inilah ya penjelasan tentang kiat untuk istiqomah yang bisa saya sampaikan di kesempatan kajian di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga kebaikan Islam kita di atas petunjuknya, di atas jalan yang lurus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dan sampai kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Demikian di waktu yang masih tersisa ya kita bisa isi dengan tanya jawab dari hal-hal yang perlu dipertanyakan. Saya persilakan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Silakan Bapak Ibu buka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Nambah dari Jalan Wakatma, dari Jawa Timur sama Lampung. Saya berusaha memulai saya tidak akan menemukan bagian dari kita itu intinya di KSA itu ada PKW dari Indonesia ya karena melakukan aktivitas maksiat kemudian mengaku telah sudah ginanya dan dia juga keluarga. Kemudian dikerjakan kepada hakim. Di hakim pertama yang kedua dia menceritakan, kemudian di hakim yang ketiga ditanya, apakah ibu tahu apa hubungan seorang wanita yang telah pernah menikah melakukan zina atau seorang laki-laki yang pernah menikah setelah zina? Belum tahu, katanya kami itu menyebabkan tahu. Akhirnya wanita itu karena itu hakim memutuskan tidak dihukum di ladang. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan yang kita berada di negeri yang tidak melaksanakan Islam, apabila ada kita atau ada yang melakukan zina, sama sekali tidak ada hakim atau tidak ada proses pengadilan seperti terhadap wanita itu. Padahal dia bukan warga negara KSA, tapi minta pengadilan di KSA karena perbuatannya bukan di sana. Bagaimana dengan para muslimin yang berada di dalam KSA melakukan perbuatan zina itu? Ketika orang masuk tidak dilakukan pengadilan. Barakallahu fikum. Iya. Barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Peristiwa yang disebutkan tadi adalah salah satu di antara proses penegakan hukum Islam yang dilakukan tadi di Arab Saudi, dan memang prosesnya seperti itu. Jika ada hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum yang ada hadnya, ya seperti itu, memang hakim itu akan berusaha untuk menanyakannya dengan detail sampai kalau ada sedikit saja syubhat maka bisa dibatalkan hukum tersebut, ya, karena itu yang diperintahkan di dalam agama kita. Kemudian bagaimana kalau tidak ada penerapan hukum seperti itu di negeri kita misalnya? Ya, dan tentu saja penerapan hukum ini bukan menjadi syarat, meskipun ini adalah ideal dan utama, ya, bukan menjadi syarat untuk satu negeri dihukumi sebagai negara Islam. Contoh seperti Indonesia, karena Indonesia ini mayoritas penduduknya kaum muslimin, syiar-syiar Islam juga tampak, ya, pemerintah kita dengan segala kekurangannya tetap adalah seorang muslim yang tentu kita harus doakan, kita harus taati. Kita harus senantiasa mendoakan mereka agar senantiasa kembali kepada kebaikan, senantiasa dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi yang ada di negeri kita ini, para ulama sudah kita tanyakan tentang hukumnya negeri kita, maka negeri kita adalah negeri Islam dengan segala kekurangan yang ada, ya, karena syiar-syiar Islam ketika salat 5 waktu adzan dikumandangkan di mana-mana. Ini syiar Islam termasuk yang dipertimbangkan. Kemudian pelaksanaan salat Id, ya, salat puasa, ya, ketika bulan puasa juga diumumkan oleh pemerintah kita, dan segala macam pelaksanaan haji dan yang lainnya, yang ini semua nampak di negeri kita. Maka dengan sebab ini kita katakan negeri kita adalah negeri Islam yang wajib kita untuk taat kepada pemerintah, menasihati mereka dengan cara yang baik, mendoakan kebaikan dan hal-hal yang lain yang merupakan kewajiban seorang muslim terhadap pemerintahnya. Mengenai hal yang berhubungan dengan penegakan yang tadi, penegakan syariat tadi, maka tentu ini juga kita berdoa kepada Allah semoga dimudahkan untuk kita bisa melaksanakannya, karena kita yakin sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tidak dilaksanakan di satu negeri? Maka solusinya, ya, pertama
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Penegakan hukum yang seperti ini harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau tidak ada pelaksanaannya, maka itu di luar kemampuan kita. Kemudian solusinya, ya, bukan cuma penegakan hukum itu saja. Kalau orang bertobat dengan sungguh-sungguh, dia bertobat, maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan bagi orang yang bertobat. Bahkan di dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Bahkan di negeri-negeri yang jelas-jelas menegakkan hukum seperti ini saja, kalau seorang berbuat dosa dia tidak mengaku kepada pemerintah, maka dia tidak kena. Karena yang wajib untuk ditegakkan padanya itu adalah orang yang misalnya terbukti, kayak tadi berzina ada yang menjadi saksi 4 orang, dan saksi 4 orang ini benar-benar menyaksikan, ya, perbuatan zina tadi dengan jelas. Atau misalnya dia mengaku, kalau seandainya dia tidak mengaku, dia bertobat sendiri. Bahkan ini yang dinasihatkan oleh para ulama, ketika ada orang yang berbuat ini, disuruh dia bertobat dengan sungguh-sungguh, ya, tidak usah mengadukan masalahnya kepada hakim. Maka ini merupakan sebab dan solusi. Perbuatan dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Maka itu solusinya yang disebutkan di dalam petunjuk Islam. Barakallahu fikum. Satu lagi pertanyaan, ya, mungkin pagi ya, jam kantor, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat alhamdulillah terberi pencerahan. Ya, terus dukungan. Di zaman yang kita sekarang ini adalah sholat dengan tadi ini kan butuh naik lagi, butuh lagi naik. Itu kalau biaya kalau beli itu kan sudah biasa. Membaca Al-Quran karena satu ibadah. Yang saya tanyakan, bagaimana agar hati ini tidak terus rukun takbir sampai kita bertemu dengan Allah. Yang utama itu, yang kedua, setelah kita mencapai manisnya iman dalam Islam, bagaimana kita bisa mengajak orang untuk masuk Islam secara kapal, karena di zaman yang kita ini sangat sulit, terutama untuk keluarga kita sendiri, dan juga komunitas sudah agama yang sudah lama, bagaimana nenek moyang dan sebagainya itu untuk mengajak Islam yang sesuai syariat yang Allah tuntut melalui Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi antum dan kepada kita semua. Ya, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, apalagi informasi, ya, media sosial yang demikian tersebar, untuk kita bisa menjaga iman kita agar tidak turun, ya, sudah kita sebutkan tadi, banyak berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Ketika terjadi hal-hal yang menjadikan iman kita turun, kita segera atasi, ya, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memohon ampun kepada Allah ini, beristighfar dan bertobat kepada Allah ini adalah amal yang dicintai oleh Allah. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh bisa menjadikan keadaan kita kembali baik. Bahkan lebih daripada itu, orang yang ketika bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, setelah dia kembali dan Allah terima tobatnya, dia bisa menjadi lebih baik daripada keadaannya sebelum itu. Ini bagi orang-orang yang punya tobat yang kualitasnya tinggi.
Makanya tobat sendiri ini merupakan amalan soleh. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ini akan menjadi sebab kebaikan yang tadi sempat turun dari karena iman kita yang turun, maka akan menjadi baik, bahkan bisa menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu kita selalu berpegang teguh dengan agama, termasuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Kita harus siapkan diri kita sejak sekarang, karena kita pasti mengalami godaan-godaan yang menjadikan iman kita lemah. Kita persiapkan diri dari sekarang. Maksudnya, ya, kita bergaul dengan orang yang soleh. Kita punya teman-teman dekat, kita katakan kalau nanti melihat saya agak lemah dalam beramal, tolong saya dinasihati. Kita harus siapkan dari sekarang. Karena siapa yang akan mengingat kita kalau kita sedang tidak datang ke masjid atau tidak kelihatan, sedang iman kita lemah? Di antaranya pasti adalah orang yang dekat dengan kita. Kalau kita punya teman yang kita jadikan pertemanan kita karena Allah, mereka akan menasihati kita sewaktu kita dalam keadaan futur misalnya. Kita kondisikan keluarga kita supaya sering suasana kebaikan ada di rumah kita. Mungkin kita sedang futur, tiba-tiba kita dengar anak kita mengaji, tiba-tiba kita dengar anak kita menghafalkan hadis Rasulullah SAW, membaca zikir yang disyariatkan. Ini akan mengingatkan kita. Ya, kemudian banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjadikan diri kita ya kembali baik. Yang jelas itu kita persiapkan dari sekarang sebelum terjadinya hal-hal yang menggoda kita. Itu makna sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah, dekatkan dirimu kepada Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, sewaktu belum ada ujian-ujian, supaya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu, akan menolongmu ketika kamu dalam keadaan sempit, ketika waktu menghadapi cobaan dan ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan keluarga kita yang ingin kita dakwai, maka ini merupakan perkara yang sulit karena di akhir zaman penuh dengan fitnah. Maka jawabannya, tidak ada yang sulit kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya. Kemudian kita berdakwah, kan kita tidak bisa menguasai hati orang. Jangankan kita, ya, Nabi Muhammad SAW berusaha mendakwai, tapi banyak juga keluarganya yang kemudian tidak beriman. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh alaihissalam, apa kurangnya? Istri dan anaknya tidak beriman. Nabi Lut juga seperti itu. Yang penting kita berusaha berdakwah dengan sungguh-sungguh, dan kita berdakwah tidak sia-sia karena mendapatkan pahala, keutamaan besar. Adapun hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Jadi kita hanya berusaha menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Kita berusaha berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati keluarga kita agar mudah menerima kebaikan Islam. Adapun nanti masalah hasilnya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Nah, barakallahu fikum. Cukup. Ya. Cukup sampai di sini kajian kita ya, karena mempertimbangkan orang-orang yang mungkin ada kebutuhan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.